Jadi kita tadi, Cik Jun tadi ngomong ke ini bulan November ya? Benar. Bulan November itu biasanya itu tadi kaitannya dengan Hari Pahlawan di 10 November ya? Iya. Jadi ini dong bisa sekalian dari perjalanan panjang Kesultanan Palembang Darussalam itu sampai dengan masa kemerdekaan ini kita baru punya 2 pahlawan nasional. Sepanjang perjalanan itu baru 2 mana? Kita baru punya Dr. Akagani. Dr. Akagani yang menjadi rumah sakit Benteng. Nah, ya, jadi betul. rumahnya tuh diabadi, namanya tuh diabadi gelar jadi nama rumah sakit. Iya betul. Dr. Akagani. Nah, kemudian sikok lagi pahlawan nasional kemerdekaan dari Sumatera Selatan ini adalah nenek moyang kita. Iya. Itu Sri Susuhunan Mahmud Badarudin II. Iya, Raden Hasan berarti. Raden Hasan. Iya, betul. Nah, beliau tuh diangkat pahlawan nasional itu tahun 84. 84. Yo, kalau kita itu kesini ini 37 tahun. 37 tahun. Nah, tapi di tahun 84 itu prosesnya tuh 5 tahun mundur ke belakang. Jadi 78, 79 itu mulai proses pengajuan, artinya buat menjadi ke seseorang itu misalnya pahlawan nasional tuh tidak ada semudah balik telapak tangan. Artinya kalau proses untuk menokohkan seorang untuk jadi pahlawan nasional itu tidak mudah, Bang. Tidak mudah. Dan membutuhkan perjalanan yang panjang. Iya, Nah, itu kalau nak main bercerita, Bang. Ya, Itu iya. tahapan-tahapan apa yang Ada baca kita persyaratan. Iya. Nah, inilah. Anda kertas koyak-moyak nah. Koyak-koyak. Iya nah. Iya. Dia bukan main. Ini persyaratan untuk jadi pahlawan nasional. Syarat-syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Iya. Satu, yang bersangkutan sudah meninggal dunia, itu sudah jelas. Iya. Kemudian di masa hidupnya berjasa luar biasa kepada nusa, bangsa, dan negara. Kemudian melakukan perjuangan bersenjata melawan penjajahan yang didukung oleh seluruh rakyat. Nah, Iya. Berarti itu benar. itu ya. Iya. Kemudian perjuangan bersenjata itu dipimpinnya sendiri dengan semangat kemerdekaan sehingga menggoncangkan kekuasaan pemerintah penjajahan. Nah, artinya itu tidak mudah, ya. Itu syarat lain. Sikap dan semangat perjuangan dari awal sampai akhir menunjukkan garis lurus yang konsekuen dan pantang menyerah. Gigih artinya mana? Iya. Kemudian perjuangannya mengandung nilai suri tauladan dari rakyat. Ya. Untuk menjadi pahlawan nasional ditambah dengan persyaratan khusus, yaitu berjasa yang sangat luar biasa dalam satu bidang atau beberapa bidang. Kemudian masa perjuangannya, pengabdiannya sekurang-kurangnya 10 tahun. Berkepribadian dan berakhlak yang baik. Nah, Cik Jun, dari persyaratan ini setelah dipilah dan dipilih, maka yang memenuhi persyaratan ini adalah Sultan kita yang bergelar Susuhunan Mahmud Badarudin II yang dicakap tadi namanya Raden Hasan. Gelar dia itu Susuhunan. Yo. Tapi kalau masyarakat lebih mengenalkan Sultan. Yo. Iya. Susuhunan itu karena beliau ngaku jadi Susuhunan, ngangkat penggantinya masa beliau masih hidup. Jadi sudah ada istilahnya sepuh semuanya. Yo. Jadi kalau setiap sultan yang masa hidupnya mengangkat putra mahkota itu menjadi sultan, maka dia bergelar Susuhunan. Itu perlu dicatat ya. Iya, betul. Biar generasi muda nih. Ngerti, ya? Yo. Cadangan. Iya benar. Jadi antara lain itu ke depan kita ini kepengen ya. Misalnya pemerhati, sejarawan, budayawan, mahasiswa, perguruan tinggi. Iya. Mari kita duduk sama-sama. Siapa yang nak kita angkat pulau misalnya jadi pahlawan nasional nih? Ya kan kalau kita melihat sejarah Palembang jauh dari Sriwijaya punya ketokohan masing-masing. Iya. Sriwijaya, Putahya. Iya.
zaman sesudah masa Palembang ada Aryo Dila, Yo. kalian itu Yo. di sudah itu setelah masa kerajaan Palembang ada Kiki Unsur, Iya benar. ada Pangeran Yo. Sidoarjo, Yo. Sidoarjo, Yo. ada Ratu Sinuhun. Yo. Di masa Kesultanan Palembang ada juga Susunan Abdurrahman, Sultan Yo, Mahmud, benar. ada Sultan Mahmud Badruddin Yo. Jaya Wikrama. Yo. Dan yang terakhir ini kita yang sudah jadi pahlawan ini Susunan Mahmud Badruddin ini, Raden Ada Hasan ini. misalnya Ratu Bagus Kuning. Ada Ratu Bagus Kuning juga, kan Siapa itu. tinggal lagi kita meminta dan memilih misalnya. Yang layak nih tuh. Iya, yang layak misalnya nyusul beliau ini. Sebenarnya layak gak lo makan Iya, itu? Kamu Sebenarnya. Iya. Kan ada di masa itu setelah berakhirnya kesultanan ada Pangeran Karamanjaya. Iya. Di ujung-ujung itu. Iya, Ah. ujung-ujungnya kan beliau walaupun beliau misalnya diangkat jadi Perdana Menteri pada waktu itu, ujung-ujungnya kan dibuang. masih terbuang juga. Iya. Kalau dia tuh misalnya tidak nak merontak, nanti dibuang sama Iya, beliau. artinya kan artinya masih nak ngelawan tuh lah Palembang. Iya, dia tuh kan menantu. Iya, menantu dari ini, dari Misalnya, anaknya itu. Kalau misalnya Ratu Sinuhun misalnya. Iya. Ratu Sinuhun dewek kan Ratu Sinuhun itu tuh uji kita nih ibu-ibu. Ibu-ibu. Tino. Iya. Nah, Tapi punya karya luar biasa. Nah, dia misalnya muat undang-undang Sebu Cahyo. Ini lah, bisa sebenarnya. Yang Cahyo. tahu masih Bu Cahyo. Jadi Sebu Cahyo masih terus Tulisan agak Melayu. Iya. Nah, artinya dengan ini kan pacak dijadikan dasar. Di masa itu dia sudah buat satu undang-undang mengatur negeri ini biar harmonis. Jarang itu Bang Amin, setahu Iya. pengetahuan Mak Cik Jun ya, suatu kerajaan punya undang-undang tersendiri. Iya. Kan Mak Cik Jun teliti lah beberapa kerajaan itu. Pacak dihitung dengan jari Mas. Dan lagi Tino. Tino lah gitu. Nah, Jadi luar kita kan biasa. kalau kita tahu selama ini pahlawan wanita tuh Raden Ayu, Kartini. ada Ajeng Kartini, Dewi Sartika. Dewi Sartika, Yadin ya. Ya. Tapi beliau ini jauh sebelum Jarang mereka tuh luar biasa kiprahnya gitu. Sudah nulis misalnya. Dan undang-undang ini berlaku luas, bukan di Palembang bahkan sampai ke puluhan ya. Iya, artinya di seluruh daerahnya kekuasaan daripada Kesultanan Palembang Darussalam berlaku undang-undang ini. Iya. Dan sampai sekarang sebenarnya masih ada serapan Iya, undang-undang di nah, masyarakat. iya, misalnya ngatur misalnya hutan, Iya. kayu itu misalnya umur berapa tahun baru boleh ditebang. Iya. Nah, masing-masing Iya, tebang. iya. Iwak misalnya berapa bulan iwak itu baru boleh misalnya panen. Jatuh sedetil Iya. itu. Misalnya kalau dengan hewan sikil 4, Iya. kalau masuk pekarangan wong gendongnya berapa? Kalau pasang badan misalnya kapan misalnya? Iya. Nah, balik tadi Bang Amin, kira-kira menurut Bang Amin pribadi, siapa Pak yang kira-kira pacak itu sama gitu, kita nyusul sih jadi pahlawan nasional. Karena kalau kita nengok Pakum terlalu lama, 30 tahun. Ya, siapa Pak? Yang hati itu kalau boleh kita misalnya ngomong istilah tuh stok gitu ya. Banyak. Lebih malah. Iya. Tinggal lagi tadi itu tadi pemikir, pemerhati misalnya kita duduk sama-sama siapa yang nak kita angkat. Tentunya sama prosesnya dengan ini. Iya. Kan sudah ada contoh. Kita pegawai ini ada contoh lah Bang. Seminar. Iya. Masing-masing kita muat makalah Iya. dengan sajian data yang valid Iya. misalnya kan. Nah itu misalnya. Ya, kita ini kerajaan Palembang, terutama Kesultanan Palembang ini salah satu kerajaan kesultanan terbesar di Indonesia. Iya. Ya setelah orang banyak tahunya Kedatuan Sriwijaya, Iya. Sultan Palembang luar biasa. Luar biasa. Tapi tokoh yang diangkat Bang Siko. Bang Siko. Nah, tanda tanya. Iya. Tidak kata yang lain. Iya. Iya kan? Atau katakanlah lewat dari kesultanan setelah masa perjuangan Iya. berakhir kesultanan. Jadi banyak juga peristiwa-peristiwa Iya. Banyak juga diangkat. Iya, kalau sama itu. Iya. Ini mengkali jadi tugas kita. Dulu misalnya wong-wong tua kita ketika misalnya ngadakan seminar ini umur kita ni lah sebenarnya. Iya. Iya, ya? Iya betul. Ya, ada yang umur 40, Iya. ada yang 45, ada Iya. yang masuk 50, ada yang masuk 60, ya. Ada yang 70-an. Nah, gitu. Umur kita ni lah. Nah, cuman orang tua kita pada waktu itu dia gigih pada kali ini memperjuang ke ini nih. Jadi artinya begini, arsipnya mana sebanyak ini nah kira-kira. Iya. Lalu misalnya makalah yang aslinya pada waktu itu, ini kan sudah dihimpun ini, sudah disingkat ke jadi semak ini. Kalau sikok misalnya pemakalah misalnya sebelum ini, kalau dia
10 pemakalah misalnya kan sudah tebal semua ini baca. Nah ini. Nah tadi ada yang sama misalnya ini misalnya ini nah. Nah ini nah sampai berapa wong ini yang melok nulis di sini nih. Nah dari catatan misalnya dilihat misalnya ada yang lihatnya langsung misalnya pecah ini nah ini nah ini salah satu nih aku baca oke. Almarhum Raden Haji Abdul Habib ini catatannya ya. Bin almarhum Pangeran Haji Prabu Dirajo Abdullah bin almarhum Susunan Mahmud Jalaluddin Hasan bin almarhum Sultan Muhammad Bahauddin. Buku catatan beliau itu juga artinya dimasuk ke sebagai bahan untuk makalah ini, untuk risalah ini. Karena rentang waktu antara Radiatul Haq itu dengan susunan Mahmud Badruddin tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita lihat di sini, ini anak cucung buyut. Jadi masih dapat gambaran jelas. Iya. Itu beliau. Tapi dulu kan cuma nyatet kan. Nyatet. Iya. Nggak ada misalnya belum ada misalnya percetakan misalnya belum ada misalnya komputer misalnya. Nah catatannya paling misalnya di buku-buku tulis biasa misalnya kan. Tulisan Melayu pula biasanya. Iya tulisan misalnya Melayu. Iya kadang-kadang Melayu. Kalau di misalnya diterjemahkannya masih aja nama. Nah yang kecilnya itu TJ. Nah kita bingung TJ itu TJ. Iya. Lagi dia tulisannya, tapi tulisan orang lama itu laki-laki bagus. Laki-laki tulisannya rapi. Itu ya. Nah, jadi itu tadi di tanggal 10 ini kita kan belum tahu siapa yang misalnya dianugerahi misalnya oleh pemerintah Republik Indonesia ini sebagai pahlawan nasional. Nah, ini salah satu dokumen pada waktu beliau itu angkat jadi pahlawan nasional dengan SK nomor 63 tadi. Aduh, itu kain cengannya, Iya. Apa pawai gitu? Nah, iya. Pawai. Itu tuh ini pawai ini. Pawai kami ya. Iya. Di benar di apa? Jarak nih. Nah, di pasar dia. Kalau ada cek jun. Kemana lagi nanti? Kita motor ya. Nah, itu tadi cerita kesol itu. Jadi ada serta Cak di kantor gubernur ini? Iya di kantor gubernur, memang di Timur Sana, itu di Timur Sana, SKT di Selatan Sana. Kantor gubernur masih bangunan lama, aja kan kita bangun. Di zaman itu. Iya. Ini pematuran lo ini, kancak-kancaknya gitu. Ini biar kita tahu, sama-sama tahu, ya kan? Iya, subhanallah. Iya. Lengkap kemana udah tahu generasi muda. Tahu. Dan juga kalau misalnya cek junanya di bulan November ini ada juga betul kan? Momennya udah pas. Iya, udah pas momennya. Nah itu, momennya pas. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan sejarahnya agak dipublikasi gitu kalau melalui Kirim Modena di mana? Iya. Mungkin ya dipajang di museum. Iya. Aku ini reproduksi aku. Iya, di repro. Iya. Di repro misalnya kakek. Macam lukisan tadi kan baru diinjak di ini apa namanya? Bingkai. Nah, situ kakek. Insya Allah aku tuh punya cita-cita tuh nak museum pribadi. Wah, gila tuh. Iya. Jadi siapa kakek misalnya nak nanya ini di sini, nak nanya ini di sini, nak nanya ini di sini. Nah, misalnya ini lah. Ini catatan salah satu Zuriat Sultan. Dia ada tulisannya lagi ini. Sambung manusia. Nah, arti itu tentang cerita apa? Sejak itu gitu ya, turunan. Tentang ini tentang Sultan Alauddin. Nah, ini yang lagi dimulai. Ini cerita pada menyatakan dan mengabarkan dari pasal keturunan dari Sri Paduka Raja-Raja, yaitu susunan Mahmud Jalaluddin II. Nah dia orang dulu nulisnya di sini, misalnya di buku tulisannya mah ini.
Ini ditawaran lah tahun 79. Jadi misalnya 79 ke sini. Kalau dia 84, 30 tahun, 40 tahunan ini aku nyimpan ini. Baru terbongkar hari ini. Iya. Jadi buka lagi. Ini banyak ini. Lagi ada misalnya tentang ini. Ini tentang Sultan Agung. Nah, ini tentang Susunan Abdul Rahman, satu bekas. Oh, ada clipping sudah ada. Yo. Ini. Jadi terlepas dari misalnya kekurangan, misalnya orang tua kita dulu memang dia manusia. Iya betul. Ya, suka kehilapan dia misalnya kan, dia manusia. Nah ini Sultan Amno Muhammad Alimuddin. Nah, ya. Oke, siko-siko kita bahas perak. Panjang perjalanan. Banyak cerita tersimpan ya. Ya. Tampillah dengan panggilan kamu Jayo ya. Berarti ada kalau suka-suka mana? Aduh. Mak mohon kita tahu selama ini kan ya sebesar deh. Sultan ini, Sikulan ini bini siapa anaknya tuh. Tapi tidak ada betilnya kan? Ya, karena ada satu tulisan itu, tulisan itu ditulis oleh judul kitabnya itu asal usul lagu-lagu Palembang. Ya. Yang nulisnya itu masih keturunan dari susunan Ahmad Ajamuddin Alik Sumur. Nah, jadi tulisan itu dia tulisan Arab Gundul yang disebut wong Urut Jawi. Jawi. Ya, Urut Jawi. Nah, oleh almarhum ayah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya, iya. Nah, ini tuh tulisan itu. Nah, ini misalnya periodisasi misalnya yang sudah di tanggal Indonesia. Iya, iya. Nah, Masih disanding ke ya? Sudah. Nah. Tahun Tanggal asli dengan Jadi tanggal gitu. Hijriah nih. Kan rata-rata catatan itu. Hijriah berarti. Iya, makin Hijriah. Iya. Nah, agak yang misalnya yang menurut kulo nih Ya. yang mesti diperingat itu misalnya hari wafatnya misalnya. Ya. Hari wafatnya beliau ini wafat pada tanggal itu 26 November. Kalau dihitung tanggal Melayu Ya. 26 November 1852. Artinya kalau tanggal 10 itu hari pahlawan, tanggal 26 November itu hari wafatnya. Misalnya wajar deh kalau misalnya kita nih cuma pacak menghimbau ya kan. Iya, benar. Kita mau tiga nih Cik Emil, Mang Amin sama Cik Juni lah Iya. Cuma kalau misalnya ada haul lah bu. Iya. Enak Iya. Iya. Kalau pacak memang ada kesempatan, ya sialah kita ke sana misalnya. Iya benar-benar. Yalah. Bulan-bulan luar tuh Iya, ini tanggal ini. Ini tanggal wafat dia tuh. Sebulan lagi nah ini. Nah ini nah. Nah, jadi kalau kebaca tuh ya, Iya. riwayat hidup, nama kecil dan gelar, nama Raden Hasan dan sebagai Raja Palembang ke-7 bergelar Sultan Mahmud Badarudin. Ya. Tempat tanggal lahir Palembang pada malam Ahad tanggal 1 Rajab 1181 sama dengan 1767. Putra dari Sultan Muhammad Bahamuddin bin Susunan Ahmad Ajamuddin dan Ratu Agung Putri Datuk Murni bin Abdullah Al-Hadi. Dinobatkan pada hari Selasa tanggal 22 Zulhijjah 1218 atau 1803. Diasingkan ke Ternate pada hari Rabu tanggal 4 Syawal 1236 Hijriah atau 3 Juli 1821. Iya. Nah, wafat di Ternate pada hari Jumat, Masya Allah, tanggal 14 Safar 1269 bersamaan dengan 26 November 1852. Nah, Sepuh juga berarti. iya seperti Mas. 80-an mana? Iya. Artinya dengan hebatnya beliau itu berjuang sampai dengan diasingkan ke Ternate itu sampai dengan wafat lagi sana. Begitu lagi. Nah, ini artinya banyak.
catatan uang kita ini banyak. Ini ada catatan Raden Haji Muhammad Akid bin Raden Idris bin Raden Rodiuddin bin Sultan Ahmad Nanyamuddin Adik Sumau. Iya. Judulnya catatan sejarah tahun 1323 atau tahun 1905 dan tahun 1830. Nah ini ada lagi catatan dari Raden Muhammad Amin, bukannya kita. Ya. Tamat Selamo. Yo, Raden Muhammad Amin bin Pangeran Pramojayo. Nah ini tadi ketemunya di sini. Iya. Di silsilah ini bukan ngambek kan Cak Jun? Iya. Ya. Jadi Raden Muhammad Amin itu, nah ini lah punya anak Raden Haji Jamil. Iya. Yaiku. Oh. Nah, Raden Haji Jamil itu yaiku anak Raden Muhammad Amin. Raden Muhammad Amin ini anak Pangeran Pramojayo. Iya. Itu kan makanan dia, Bang. Tiga. Iya. Nah ini nih ngali ke dari Stambung. Iya. Stambung yang bulat-bulat itu. Iya, yang masih tulisan nama. Iya. Pernah macam agak moyang-moyang dikit. Iya. Pakai ini Cik Jun, melihat itu nah. Jadi budak-budak nih Pakai kacang besar. Iya, Apa ya, itu? sudah kan tahu. Iya, kacang besar. Nah. Belah sini nyingoknya, belah sini nyata. Iya, tulisan lama itu tahu gapet-gapetnya. Iya. Jadi memang artinya dari catatannya bukan dari sebuah pihak. Bukan. Kita contohnya ada dari keluarga ini. Iya. Di keluarga ini Iya. dikumpul ke catatan Iya. berserakan Iya. dulu. Mungkin dulu memang kalau waktu Kesultanan masih utuh ada perpustakaan deh. Ada, iya. Pasti ada. Iya, ada. Nah, ketika berada di Kesultanan, koleksi-koleksi buku-buku maupun macam-macam kitab lah, Iya. itu kan nggak tahu lagi ada yang dibawa ke Belanda sana, Iya, benar. ada yang diselamat oleh anak cucu. Iya. Ini dihimpun lah ini istilahnya tuh Iya. keterangan ini Iya. menjadi suatu kesimpulan dapat bulat bahwa sosok Sultan Mahmud Badaruddin II atau Sunan Mahmud Badaruddin ini ya, beliau ini kayak ini. Nah, sampai beliau kan gitu butuh mana hasilnya lukisan ada itu yang kira-kira bisa menggambar ke beliau bahwa seperti ini yang mendekati kebenaran. Alhamdulillah bisa disimpulkan, dan yang kita sekarang ini sampai sempat sampai dipublikasikan, bahkan diabadikan, dikenal dalam sebuah duit lembaran rupiah. Nah, jadi iya benar. Iya. Jadi untuk misalnya menghargai jasa-jasa beliau ini, itulah benar kata Cik Jun tadi. Ada duitnya, ada lukisannya di duit. Cik Jun simpan itu duit. Ada nama bandara, ada nama jalan, ada nama museum. Nah itu tadi yang Cik Jun ngomong ke yang tadi. Dulu memang ada perpustakaan tersendiri sultan-sultan itu. Iya. Oleh karena itu ada pustakawan. Iya. Nah salah sikap pustakawan, keturunan pustakawan ini yang masih hidup itu di 13 Ulu itu Sayyid Ali Assegaf. Iya. Beliau masih banyak nyimpen manuskrip ini. Nah itu kami sudah pernah ke sana. Di dekat BBC itu. Lorong BBC. Lorong BBC. Yo, kapan-kapan keluar. Uang aja. Yo, karena hampir seluruh manuskrip itu naskah-naskah ini kan untuk Jawi. Kronologi kita ini. Bahkan bukan uang Lembang juga, uang Ayib juga. Iya, hampir rata-rata pustakawan sultan tuh uang Ayib. Iya. Hampir seluruh itu karena naskah kita tuh naskah yang bertuliskan itu tadi. Dan ada mereka ya? Ada. Ada macam digali juga tuh. Bahkan di situ kalau pernah baca ada catatan talqin. Talqin untuk mayit. Iya. Itu ditulis oleh buyut kita itu Sultan Mahmud Badaruddin Jahil Ikramo. Bahkan beliau tuh pernah buku Imam Al-Ghazali itu apa namanya? Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu dibagi. Perjilid. Bab tauhid misalnya, bab pekel, bab lain. Nah itu adanya di Museum Balaputra Dewa. Ada. Artinya begini, artinya di masa-masa itu tidak ada misalnya nenek moyang kita tuh sebagai seorang sultan, tapi juga seorang dia hafiz, dia seorang penulis, dan dia seorang sastrawan. Dan jadi dia memang seorang ulama, jadi imam besar. Lengkap, jadi memang kalau nak jadi pemimpin lagi kayu loh. Oh iya, belakang belum. Iya. Belakang.
Jadi memang kalau di zaman dulu tuh dia umaro, dia ulama. Iya. Memang dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Iya, memang. Wajar beliau punya sosok pribadi itu benar-benar dikenang Iya. baik oleh kawan maupun lawan. Lawan. Nah itu luar biasa. Kalau kita ini biasa di luar. Nah iya, biasa keluar jalan-jalan. Iya. Pemirsa di channel, alhamdulillah kita sudah banyak bercerios sih. Iya. Berbicara panjang lebar mengenai salah satu tokoh pahlawan nasional kita, yaitu Sunan Muhammad Badarudin Iya. Raden Hasan yang mana beliau ini menjadi tokoh pahlawan nasional selain sebelumnya itu Dr. Aga Ghani Iya. Nah tentunya dengan liputan ini bisa menarik minat atau semangat daripada para pemerhati sejarah untuk menentukan siapa lagi di Palembang ini yang akan kita jadikan sebagai tokoh pahlawan nasional lagi. Karena kalau kita lihat stok Palembang ini lebih dari banyak yang layak. Banyak dan layak. Nah, tapi siapa yang akan memperjuangkan ini ada pertanyakan itu tentu jadi PR bagi kita generasi muda dan tentunya juga dari para tokoh masyarakat dan para pemerhati sejarah supaya tidak vakum istilahnya. Udah terlalu lama 37 tahun sejak terakhir pengangkatan susunan Badrudin dan Hasan ini, Badrudin II ini menjadi pahlawan nasional. Pemirsa CJ Channel, demikianlah liputan CJ Channel pada kesempatan ini. Terima kasih Bang Amin memberikan informasi yang luar biasa, yang luar kesimpenan. Jadi kalau Jiwa Palembang dulu oncak galo betul. Nah ini jarang betul oncak. Ibarat kita kalau tidak dimetu ke pas wanci pas waktu-waktu tak betul kalau. Nah kami banyak yang berterima kasih Bang Amin istilahnya dengan Bang Amin, dan tentunya informasi sangat berharga bagi masyarakat Palembang dan juga masyarakat luas sih. Artinya ada yang selama ini yang tersimpan, yang diungkap pada malam ini, ya tentu saja menjadi hasanah pengetahuan yang baru bagi pemirsa CJ Channel. Terutama generasi yang muda, generasi milenial. Nah, kekinian ini. Jadi kiranya kita bisa meneladani ya para pahlawan-pahlawan nasional kita. Kalau yang langsung sini aja. Iya. Boleh dia tuh ya. Oke, pemirsa CJ Channel, jangan lupa saksikan terus liputan CJ Channel. Jangan lupa juga like dan subscribe CJ Channel dan nantikan konten-konten CJ Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget. Sama.